wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita puji Allah dan kita bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya luruskan dulu, saya bukan dokter, nanti salah paham pula. Tadi protokol bilang dokter. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan kepada kita malam ini, malam ke-16 atau 15. Kita diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita mengawalinya dengan majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis adalah majelis wajib. Ulama sepakat mengatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan talabul ilmi afdalu minan nafilah. Duduk mendengarkan majelis ilmu itu lebih afdal daripada salat sunnah. Dalam riwayat lain Imam Syafi'i mengatakan duduk mendengarkan majelis ilmu itu lebih afdal daripada salat sunnah 100 rakaat. Tentu kita bertanya, kok bisa majelis ilmu pahalanya lebih besar? Maka ulama menjawab sederhana sekali. Majelis ilmu itu duduk mendengarkan ilmu itu hukumnya wajib. Sedangkan salat sunnah ya hukumnya sunnah. Maka takkan pernah perkara sunnah dapat mengalahkan pahala yang wajib. Itu kaidahnya. Takkan pernah ibadah sunnah, zikir, baca Quran, apalagi ibadah sunnah dapat mengalahkan ibadah yang wajib. Oleh karena itu, bersabar mendengarkan majelis ilmu bagian daripada ibadah. Ya, Ramadan ini kita lengkapi semua ibadah kita, termasuk mendengarkan ilmu walaupun singkat. Suatu ketika terjadi dialog antara Rasulullah dengan iblis. Ketika melihat iblis ini ada keputusasaan dia, ada kekhawatiran dalam iblis ditengok oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya, kamu ngapain? Apa yang kamu khawatirkan? Kata iblis ini, ada dua orang dalam masjid itu. Satu sedang sholat, satu sedang tidur. Kata iblis itu, yang kutakutkan bukan yang sholatnya, tapi yang kutakutkan itu yang lagi tidurnya. Kan terbalik, kita pun mikirnya, oh kok bisa seperti itu? Seharusnya iblis takut dengan orang sholat, karena dia sedang berhadapan dengan Tuhannya, sedang beribadah. Gitu. Jadi Rasulullah bertanya, apa yang kamu takutkan dari orang tidur? Kenapa tak orang sholat yang kamu takut? Ya Rasulullah, orang yang sholat itu bodoh. Dia semangat ibadah, tapi nggak mau dengarkan majelis ilmu. Luar biasa ibadahnya. Soal 5 waktu dan lain-lain, tapi ilmunya nggak ada. Semangat ibadah aja yang dia jaga, tapi semangat majelis ilmunya tak ada. Sehingga ibadahnya pun tidak sempurna. Nggak tahu tamaknina dalam sholat, tak tahu bagaimana gerakan yang sempurna dalam sholat dan lain-lain. Sehingga menggodanya gampang, gitu. Membuat hatinya was-was itu gampang. Orang bisa terkena penyakit was-was itu karena satu aja, ilmunya tidak tuntas. Terutama ilmunya tentang bersuci, bagaimana berwudu, bagaimana najis, bagaimana mandi wajib, bagaimana cara bersuci dengan benar. Itu kalau ilmunya tak tuntas, itu membuat dia was-was itu gampang setan. Kalau ada was-was, Bapak tahu sendiri, bisa gila orang kalau was-was. Dia tak pernah merasa puas dengan bersucinya. Cuci kaki sampai 40 kali masih merasa belum puas gitu. Kena penyakit was-was.
Kenapa mudah iblis membuat dia was-was? Karena ilmunya tidak tuntas. Tapi iblis takutnya sama yang tidur tadi. Kenapa? Karena orang yang tidur itu orang berilmu ya Rasulullah. Ilmunya tinggi. Bukan berarti orangnya tidur, dia nggak ibadah. Nggak. Kebetulan saat itu, bapak itu lagi tidur, yang satunya lagi yang sedang sholat. Yang dikhawatirkan setan justru yang tidurnya itu. Kenapa? Orang tidur itu berilmu. Dia tahu mana boleh, mana tak boleh, sehingga mengacaukan pikiran orang berilmu itu bagi iblis itu bukan perkara mudah. Tapi mengacaukan pikiran orang tak berilmu itu gampang sekali bagi iblis. Maka akhirnya iblis tadi malah, dan takut iblis menggoda, mengganggu orang sholat karena dia sholat di samping orang tidur. Nah, ini cerita yang populer ya, tentang dalam masalah ini. Bagaimana cara kita memahaminya? Bagaimana ulama mensyarah daripada hadis ini? Ulama mensyarah hadis ini menyimpulkan bahwa cerita hadis ini adalah tentang perbedaan antara orang beribadah pakai ilmu dengan orang beribadah tak pakai ilmu. Ini disindir oleh Allah dalam Quran. Kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Kata Allah, tidak sama yang berilmu dengan tak berilmu. Dipisahkan oleh Allah. Ini orang ahli ibadah berilmu dengan ini orang ahli ibadah tapi tak berilmu. Di mata Allah pun beda juga. Maksud beda itu di mata Allah apa? Nanti kualitas ibadahnya pasti beda. Maka pahala yang diberikan oleh Allah pun beda juga. Gitu loh kurang lebih. Ada orang sholat, tapi ilmu sholatnya udah tuntas. Ada orang rajin sholat, ilmu sholatnya belum tuntas, pasti beda. Kenyamanannya sholat, kekhusyukannya sholat, cara dia mengerjakan sholat, dan lain-lain, itu pasti beda. Dalam masjid pun begitu juga. Ada orang punya ilmu, kita ini Pak masuk ke masjid ini, nanti keluar, itu pahalanya beda. Ada yang dapat 100, dapat 90, ada yang 80. Kenapa bisa beda? Kan begitu. Karena ilmu kita beda juga. Ada di antara bapak ini ngerti, kalau masuk masjid ini kaki kanan dulu baru kaki kiri. Itu udah beda pahala kita. Nah, gitu. Ada bapak-bapak ini ngerti bahwa masuk masjid itu jangan duduk dulu, tapi sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ada bapak yang sholat, ada yang tak sholat, langsung duduk saja. Pahalanya pasti beda. Ini bukan perkara dosa, tapi perkara pahala gitu. Ada bapak-bapak ini ngerti, kalau sholat itu di saf pertama, pahalanya beda dengan saf 2, saf 3. Sehingga dia cepat-cepat ke depan, dapat dia saf depan. Tentu pahalanya beda, orang di saf depan dengan orang yang berada di saf belakang. Ada bapak-bapak yang ngerti bahwa selama dalam masjid ini bisa mendapatkan pahala sepanjang waktu dengan cara berniat untuk beriktikaf dalam masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Walaupun dia tidak beribadah, sekedar duduk, tidak ngapa-ngapain, asalkan dia tidak berbuat maksiat, maka selama dia berada dalam masjid ini, dia dapat pahala. Tapi ada juga bapak-bapaknya yang tak dapat pahala iktikaf. Nah, gitu. Ada bapak-bapak yang ngerti bahwa kalau keluar masjid nanti kaki kiri dulu baru kaki kanan. Ada yang tak ngerti. Intinya apa? Saya katakan tadi, kita masuk masjidnya sama-sama, tapi keluarnya dapat pahalanya beda-beda. Apa yang membedakan itu? Sebenarnya yang membedakan itu ilmu aja sebenarnya. Bapak yang duduk tadi, bapak yang satunya duduk juga. Cuman yang satu niat untuk iktikaf, yang satu tak niat iktikaf. Bedanya di situ aja. Akhirnya yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Maka menggebu-gebu dalam beribadah mesti beriringan dengan menggebu-gebunya kita ikut menghadiri majelis taklim. Masjid ini mungkin ada majelis taklim, kita hadiri. Asalkan majelisnya benar, ilmu-ilmu yang disampaikan itu bermanfaat untuk menambah kualitas ibadah kita dan lain-lain,
pun tidak bertambah ilmu kita, maka pahala kita bertambah. Kenapa? Tadi dikatakan di awal bahwa duduk di majelis ilmu, walaupun tidur, dia dapat pahala. Walaupun tidur. Yang kedua, kata ulama, kalau dia sabar mendengarkan majelis ilmu, maka semua kesalahan dia dalam beribadah dimaafkan. Kita ini ada yang benar cara ibadahnya, ada yang salah. Tidak bisa kita pungkiri, tidak semuanya kita tahu. Ada yang benar, ternyata bisa jadi cara sholat kita, ada satu dua yang tanpa sadar kita salah. Dan itu kita ketahui kalau kita udah lama belajar, baru ketemu Ustadz menyampaikan kalau itu salah. Pertanyaannya adalah, selama kita salah tadi, berdosa atau tak berdosa? Kan begitu, itu pertanyaannya. Saya ulangi, kalau ada kesalahan kita dalam beribadah, atau bukanlah ibadah, tapi itu salah yang bisa berdosa. Pertanyaannya adalah, karena kita tidak tahu itu salah, karena tidak tahu, berdosakah atau tidak berdosa? Secara umum, ketidaktahuan itu membuat orang dimaafkan. Itu dalil umum. Semua orang salah karena ketidaktahuannya, maka salahnya dimaafkan. Tapi ulama ngasih catatan, tidak tahu yang modal pegang gimana? Nah, gitu. Jika ketidaktahuannya karena dia tidak terlibat dalam majelis ilmu, berarti dia menyombongkan diri. Maka salahnya terhitung dosa. Tapi jika ada orang salah dalam perbuatannya, dalam ibadahnya, karena ilmunya belum sampai, itu beda tuh. Orang ilmunya belum sampai itu maksudnya adalah dia ikut majelis taklim, tapi di majelis taklim itu tentang itu belum disampaikan sama gurunya, maka dia dimaafkan. Jadi ada dua kemungkinan. Kita ini melakukan kesalahan karena tidak tahu itu bukan karena sengaja. Kalau sengaja udah pasti berdosa. Kalau karena tidak tahu ada dua kemungkinan. Bisa kemungkinan berdosa, bisa kemungkinan tidak berdosa. Bagaimana caranya supaya jangan berdosa? Ikut aja majelis taklim yang ada di masjid ini. Ada majelis taklim malam Jumat, ada majelis taklim subuh Ahad, ikuti aja. Selama kita ikuti, bisa jadi ustadznya karena berganti terus, ilmunya belum tuntas sehingga kita tak tahu, kita buat salah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kita masih terlibat dalam apa? Kita masih terlibat dalam majelis ilmu. Jadi masjid di zaman Nabi itu difungsikan bukan hanya untuk sholat. Di zaman Nabi fungsi masjid itu adalah madrasah. Cuman bedanya dengan kita, kalau Nabi biasanya majelis ilmunya bukan malam, tapi majelis ilmu di zaman Nabi di waktu duha. Kenapa di waktu duha? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi karena lampu listrik kan belum ada. Tidak mungkin majelis ilmu di malam hari. Dibuatlah majelis di waktu-waktu terang hari, di waktu duha. Tapi di masjid Nabi, di zaman Nabi, masjid difungsikan untuk majelis ilmu. Intinya adalah bahwa kita tak bisa memisahkan antara rajin ibadah dengan rajin ikut majelis ilmu. Tidak bisa dipisahkan itu. Kalau kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, supaya taubatnya terjaga, itu salah satunya adalah jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Kalau ada orang taubat meninggalkan majelis ilmu, imannya bisa stagnan, bisa berkurang, takkan pernah bertambah. Saya ulangi, kata ulama apa? Kalau orang meninggalkan majelis ilmu, ilmunya bisa jadi stagnan, gitu-gitu aja imannya, cara ibadahnya pun gitu-gitu aja kualitasnya, atau bisa jadi berkurang, karena dia makin lupa. Nah, inilah adab yang penting untuk kita jaga. Di samping kita beribadah, adab yang paling penting untuk kita jaga adalah bagaimana kita mengisi ilmu yang ada di kepala kita supaya ibadah yang kita laksanakan makin berkualitas, dan kita tahu dalam setiap perbuatan kita, termasuk di dalam masjid ini, kita berada dalam masjid, mengeluarkan kaki kita nanti ketika selesai kegiatan malam ini, semuanya dapat konten 100. Bagaimana caranya supaya dapat 100 semua? Semuanya harus ngerti dalam masjid itu ngapain, adab-adabnya kita jaga. Demikian selama singkat ini, karena 15 menit,
Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.